Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, sedikit informasi yang akan saya sharing terkait dengan pensiunan Bapak Ibu yang posisinya sebagai ASN. Ini akan mendapatkan fully funding ya, atau pendanaan full, di mana ada mekanisme baru yang akan diterapkan untuk pendanaan khususnya bagi ASN yang pensiunan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, jadi Bapak Ibu bisa sebenarnya membaca Undang-Undang Republik Indonesia ini nomor 4 tahun 2023 ini yang berkaitan dengan pembahasan ASN untuk pensiunan, di mana ada usulan skema pensiunan ASN itu mungkin mereka itu akan menerima dana pensiun hingga 1 miliar dengan skema baru Bapak Ibu. Jadi ini tentunya kabar yang menggembirakan buat Bapak Ibu ASN yang pensiunan akan mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar dengan skema baru. Tetapi apakah itu nanti akan diberikan dengan tunai secara langsung? Tentu ini yang harus kita perhatikan atau yang kita harus bahas. Nah, di mana berdasarkan dari nanti ada potongan video yang akan saya sampaikan ya. Bisa jadi stimulus-stimulus, kemudahan-kemudahan, bisa jadi kan 1 miliar itu bisa jadi paketnya beda-beda. Misalnya anaknya sekolah gratis misalnya gitu. Kemudian yang bersangkutan pensiunan istri atau suami keluarga ya yang ke ring satunya, katakan anak istrinya berobat gratis misalnya gitu kan, mempunyai asuransi misalnya, atau dia mungkin nanti naik public transport gratis, itu kan bisa terakumulasi dalam nilai 1 miliar itu gitu. Di mana dana tersebut itu dapat diberikan dalam bentuk uang tunai langsung atau fasilitas seperti misalnya layanan kesehatan gratis bagi keluarga, kemudian pendidikan anak, ataupun dengan transportasi publik gratis. Nah, kemudian untuk sistem pensiun ASN saat ini itu menggunakan model pay as you go atau yang disebut dengan PG ya, dengan kontribusi sebesar 4,75% dari gaji ASN ditambah dengan dari kas negara. Selanjutnya itu adalah sistem ini itu membebani keuangan negara sehingga mendorong pembahasan reformasi. Di sisi yang lain itu ada perbandingan dengan pensiunan DPR ya, di mana anggota DPR yang itu hanya menjabat 5 tahun itu mereka bisa menerima pensiun seumur hidup yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Ya jelas aja lah, karena memang kalau yang ASN itu kan mereka mengabdinya kan berpuluh-puluh tahun gitu. Masa dibandingkan dengan pensiunan DPR yang mereka hanya cuma menjabat 5 mungkin atau sampai 10 tahun, tetapi mereka akan mendapatkan dana pensiun seumur hidup. Kan itu aturan yang konyol ya. Nah, kemudian pensiunan DPR itu juga dinilai menjadi beban signifikan bagi APBN karena mereka ketika mereka masih aktif itu gajinya sudah puluhan juta, belum lagi mendapatkan tunjangan yang lain-lain. Ketika mereka pensiun, mereka juga akan mendapatkan dana pensiun. Oleh karena itu, muncullah kritik terhadap praktisi pensiun saat ini ya, di mana figur publik seperti misalnya Susi Pujiastuti dan Said Didu itu menilai bahwa pensiun DPR itu tidak adil dan harus dihapuskan dan diubah. Nah, ASN yang membutuhkan sebenarnya puluhan tahun atau yang mengabdi selama puluhan tahun dengan masa kerja untuk mendapatkan pensiun, sementara politisi itu menerima manfaat seumur hidup meski hanya menjabat secara singkat. Nah, usulan reformasi untuk DPR dan pejabat lainnya itu menyarankan bahwa mengganti pensiunan seumur hidup dengan paket pesangon 1 kali di akhir masa jabatan untuk mengurangi beban negara. Nah, pendapat pejabat publik seperti misalnya gaji dan tunjangan anggota DPR itu dinilai sudah sangat tinggi ya, lebih dari 50 juta per bulan Bapak Ibu, bayangkan tuh. Kemudian rincian gaji dan tunjangan DPR misalnya ya, gaji pokok anggota DPR itu adalah 4,2 juta per bulan, lebih besar dari pimpinan DPR. Nah, anggotanya itu juga dapat menerima berbagai tunjangan seperti misalnya sidang, kemudian perjalanan dinas, honorarium, kemudian fasilitas rumah dinas, dan fasilitas pensiun sebesar 60% dari gaji pokok. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kemudian ada ketidakpuasan publik dan politik di sini ya, di mana ketimpangan antara pensiunan ASN dan DPR itu memicu kritik tajam mengingat semua dana berasal dari pajak rakyat. Nah,
Kemudian masyarakat dan sebagian politisi itu menyuarakan evaluasi dan reformasi secara menyeluruh terkait dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Nah, kerangka hukum pensiunan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dengan besaran pensiunan itu dihitung berdasarkan masa jabatan. Nah, ada usulan yang mengganti pensiun pejabat tinggi itu dengan penghargaan berupa dana tali asih satu kali ya, jadi mereka itu hanya cuma mendapatkan satu kali dari dana pensiunan tersebut. Nah, akibatnya apa terhadap finansial pada APBN, di mana sistem pensiunan saat ini itu termasuk untuk pejabat pensiun pemberi tekanan besar pada anggaran negara. Reformasi dinilai itu penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Nah, langkah-langkah selanjutnya itu dalam reformasi, misalnya pemerintah itu bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dengan pada pihak terkait untuk menyelesaikan model pensiunan baru. Nah, fokus utamanya itu adalah menciptakan sistem yang adil dan mengurangi ketergantungan pada dana pajak. Nah, di sisi yang lain, ada yang disebut juga dengan pengantar peta jalan industri dana pensiun. Ya, ini juga yang menjadi kabar yang menggembirakan buat para ASN yang pensiun, di mana peta jalan industri dana pensiun itu didasarkan pada 4 pilar utama untuk merespon dinamika sektor dan diselaras dengan tujuan pensiun untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Nah, peta jalan ini sejalan dengan Undang-Undang P2SK ya, untuk mendukung keberlanjutan dana pensiun tersebut. Nah, OJK itu berencana merevisi prinsip EOP dengan menambah 3 elemen baru. Misalnya yang pertama itu adalah penerapan pemantauan regulasi pensiun, kemudian adaptabilitas dan proses penilaian, yang ketiga itu transparansi, komunikasi, dan tanggung jawab. Nah, OJK itu secara konsisten menerapkan kebijakan strategis dengan menyelesaikan isu yang ada sekaligus membangun industri dana pensiun. Nah, peta jalan ini berkembang dari program strategis menjadi rencana komprehensif yang mencangkup pensiun sukarela dan wajib. Gitu. Kemudian peta jalan ini juga mengintegrasikan pensiun wajib ya, di mana BPJS Ketenagakerjaan, kemudian PT Taspen, PT Asabri, dan pensiun sukarela atau DPPK dan DPLK. Nah, 4 pilar yang dimaksud sebagai pilar peta jalan itu adalah penguatan ketahanan dan daya saing, kemudian pengembangan ekosistem dana pensiun, akselerasi transformasi digital, kemudian penguatan regulasi pengawasan dan perizinan. Nah, 3 tahap implementasi ini yang akan dilakukan itu adalah yang pertama tahap 1 itu 2024 sampai 2025, yaitu dengan melakukan penguatan fondasi melalui peningkatan SDM, akses teknologi, dan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian untuk tahap yang kedua, yaitu di tahun 2026 hingga 2027, ada konsolidasi intervensi berbasis risiko dan membangun sistem pensiun nasional yang terintegrasi. Yang ketiga itu adalah di tahap ketiga itu tahun 2028 dengan pensiunan dan penyesuaian dan pertumbuhan untuk menciptakan ekosistem pensiun yang lebih baik, peningkatan kesetaraan, dan kecukupan sektor informal. Nah, berikutnya itu adalah visi di tahun 2028, di mana pada tahun 2028 peta jalan ini menargetkan pentingnya tingkat penggantian pendapatan, kemudian ada partisipasi yang lebih luas dan dari sektor informal, kemudian ada kepadatan dana pensiun yang lebih tinggi. Nah, tentunya ini dibutuhkan kolaborasi dan komitmen agar peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama semua pihak untuk menciptakan sistem pensiun yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dan sebagai penutup, bahwa penekanan pada pentingnya persatuan dan kolaborasi untuk memastikan keberhasilan peta jalan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat memasuki masa pensiun. Jadi, informasinya ada juga skema bahwa masa pensiun itu akan diberikan, Bapak Ibu akan mendapatkan sekitar 60 juta, kemudian dipotong per bulannya itu adalah Rp5.000 gitu ya. Dan itu tidak berat Bapak Ibu kalau Rp5.000 itu ya. Jadi, ya tentu ini akan menimbulkan pro dan kontra, bahwa menginginkan bahwa udahlah 1 miliar itu langsung ditransfer ke semuanya ke rekeningnya masing-masing. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya skemanya, tetapi itu akan diberikan dalam bentuk yang lain, misalnya seperti tadi sekolah gratis, kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasikan.
Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.